Oke, ini sudah dibuat untuk membuat masing-masing tabel, yakni data di tabel IRD ini dengan atributnya. Kemudian setelah ini kita klik go administrator. Kita cek dulu lagi ya sebelum kita go. Nah, ini kurang primary key. Kemudian di sini tidak ada primary key-nya. Oke, auto increment. Varchar ini harus kurang H. Varchar di sini saya pakai 50 ya. Waktu kerja, nah ini sensitif ya. Jadi harus dicek lagi agar tidak ada error ya. Ini sudah bisa di go sekarang. Oke. Jadi sudah tercipta untuk tabel-tabel administrator, daftar dokter, dokter admin, pasien dan pasien dokter. Nah, di sini sekarang kita akan ke tahap selanjutnya. Kita baca dulu soalnya. Di sini tertera berdasarkan entry di atas, silakan Anda buat ke dalam basis data dengan tabel pasien, dokter, dokter dan rincian atributnya sudah. Lakukan setiap tahapan berikut. Oke. Ini sudah ya, ini sudah dibuatkan. Kemudian kita akan merelasikannya. Karena di sini pada bagian soal itu ada hubungannya. Jadi antara dokter dengan pasien dokter itu ada hubungannya, yang seperti belah ketupat ini adalah prosesnya itu memeriksa. Kemudian dari pasien dokter ke pasien itu diperiksa ya. Kemudian dari pasien ke daftar itu melakukan pendaftaran, ini melakukan daftar. Kemudian dari pendaftaran ke administrator itu melayani, dan kemudian dari administrator ke dokter admin itu memberikan data. Jadi itu saling terkait ya. Kemudian dari dokter admin ke dokternya itu menyimpan data. Jadi dari sini kita bisa cek pasien itu datang melakukan pendaftaran di sini. Kemudian di pendaftaran ini dilayani oleh administrator. Kemudian administrator ini memberikan data ke dokter admin. Kemudian dokter admin ini juga akan menyimpan data yang diberikan oleh dokter ke dia. Kemudian pasien setelah melakukan pendaftaran itu akan ke pasien dokter ini akan melakukan diperiksa. Jadi pasien ini akan diperiksa oleh pasien dokter. Nah, kemudian pasien dokter ini dari dokter ini akan melakukan memeriksa ke pasien ini. Jadi ada proses di sini. Sebelum itu kita harus melakukan desain realisasi ya. Jadi kita masuk ke more, kemudian ke designer. Nah, kita udah ada di bagian designer untuk modelnya. Nah, sekarang kita harus susun ini. Jadi ini akan menyambung ya. Nah, syarat dari menyambungkan ini adalah masing-masing tabel itu sudah memiliki primary key. Jadi dia sudah punya sesuatu yang sangat unik di sana. Nah, di sini tadi kita sudah menjadikan setiap ID di dalam tabel tersebut itu adalah primary key. Jadi misalkan di tabel pasien ini ada primary key-nya di ID pasien. Kemudian di dokter juga ada ID primary key-nya itu di ID dokter. Di administrator juga sama di ID admin. Kemudian di daftar kita pakai ID daftar untuk dijadikan primary key. Jadi setelah ini dibuat ya, ini bisa disesuaikan dengan tabel yang ada di soal. Jadi ada di dokter, pasien, dokter sama pasien ya. Berarti dokternya itu ada di sebelah sini. Pasien, dokter, pasien, dokter, pasien, pasien, dokter, pasien. Kemudian ada dokter, ada daftar di sini, dokter punya di sini, kemudian daftarnya di sini, administrator di sini. Jadi kita save dulu ya, biar ini tidak berubah lagi. Kalau tidak di save akan berubah lagi. Kita pakai rumah sakit, kemudian go. Nah, oke, sebelum kita melakukan relasi, kita harus mengatur indeks terlebih dahulu di setiap ID ini.
Jadi di ID data, ID admin, ID dokter ini harus diatur indeks terlebih dahulu. Jadi kita masuk ke struktur, kemudian kita ke masing-masing ID ya. Oke, kita atur di sini struktur, kemudian pilih more, index, kemudian index, daftar, jadi oke, mari kita coba untuk mendesainnya. Jadi klik relationship, kemudian dihubungkan ID dokter dengan ID dokter. Nah, di sini kita pilih cascade keduanya ya. Oke, kemudian jadi ini sudah terhubung semua data ya, semua data tabel ini sudah terhubung. Jadi ID dokter sudah terhubung ke pasien dokter dan juga dokter admin, kemudian pasien dokter sudah terhubung di sini dengan pasien dan juga dokter, kemudian rumah sakit pasien sudah terhubung dengan daftar dan juga pasien dokter, kemudian daftar juga sudah terhubung dengan pasien serta administrator, dan daftar ini sudah terhubung dengan administrator dan pasien, kemudian administrator sudah terhubung dengan daftar serta dokter admin, kemudian dari dokter admin sudah terhubung dengan admin dan tabel dokter. Nah, sekarang kita isikan satu-satu ya. Misalkan untuk ini kita bisa klik di sini insert. Kita bisa ada dua cara ya untuk kita membuat tabel, untuk mengisi tabel. Itu tuh bisa melalui SQL atau bisa melalui insert. Nah, insert sini itu lebih mudah untuk mengisinya, karena kita langsung isi gitu, tidak perlu untuk mengetik sintaknya. Di sini juga sudah ada mau berapa banyak kita akan mengisi gitu. Misalkan kita mau mengisi 4 ya. Oke, kita coba isi ID pasiennya. Kita pakai 001 terus nama pasiennya namanya Ayu, kemudian jenis kelaminnya perempuan atau P ya, kita pakai P aja, P besar, P kecil aja,
kemudian alamatnya itu Karangasem, kemudian yang kedua 000112. Ini nama pasiennya Mei ya, kelaminnya pasiennya namanya Dewa. Dewa ini kelaminnya L, laki-laki, terus alamatnya Gianyar. Kemudian ini itu namanya Krishna, ya, Ciko, L juga. Kemudian Nongli, Pat, ini namanya Eri, jenis kelaminnya laki-laki, kemudian asalnya dari Semeru. Nah, kita langsung go. Sudah masuk ya. Nah, cara yang kedua itu adalah menulis di SQL, itu sama aja sih, itu masuknya di sini. Jadi itu diketikkan seperti ini, insert into pasien, yaitu ke data pasien, kita masukkan data, yaitu kita akan masukkan data ID, nama, jenis kelamin, alamat, dengan value seperti ini. Jadi kita ketikkan semuanya, dan di sini itu sangat sensitif key ya, jadi benar-benar harus disesuaikan untuk hurufnya. Kemudian bisa kita cek lagi untuk memanggilnya. Jadi di sini saya tampilin aja dulu ya untuk data pasien. Nah, pasien sendiri di sini di browse ya, tadi di sini itu sudah terisi ID pasien 111, 112, 113, 114 dengan jenis nama dan jenis kelamin serta alamatnya di mana. Jadi seperti itu. Sekarang kita coba dulu untuk memanggilnya di terminal SMPP. Masuk ke sel, kemudian kita masukkan untuk harian DB-nya ya. Kita harus masuk ke dulu. Oh, bukan.